Dia bilang, akhir-akhir ini ketika kami menerima anak-anak yang berada dari luar Jepang, yang dari Indonesia khususnya, mereka itu sering agak kurang bagus dari segi perilaku. Dia bilang gitu ya. Ini bukan perkataan gue, ini perkataan TSK. Entahlah, kita nggak tahu latar belakang dia seperti apa, bagaimana metode dia dibesarkan, bagaimana dia diajarkan di LPK, kita tidak tahu. Atau bagaimana alasan dia, apa alasan dia pergi ke Jepang? Apakah dia pergi ke Jepang itu disuruh sama emaknya, disuruh sama keluarganya, atau atas dasar keinginan sendiri? Kalau misalnya atas dasar keinginan sendiri, apakah dia datang ke Jepang itu karena memang ingin bekerja, mencari uang, menimba ilmu, atau karena dia itu terpengaruh oleh konten kreator? Seperti itu, kita nggak tahu seperti itu. Sampai di sana kita nggak tahu. Action. Minasang konnichiwa, pau des. Oke guys, di video kali ini gue akan bercerita sedikit dan membagikan pengalaman yang terjadi pada gue kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin itu orang TSK gue datang ke tempat gue. Waktu itu dia sudah berencana untuk datang sejauh-jauh hari seperti itu dan mengabari gue sejauh-jauh hari dan pengen datang ke rumah. Tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, gue minta bertemu di restoran saja seperti itu, tempat gue bekerja. Nah, kenapa pihak TSK itu masih menghubungi gue? Padahal kan gue sudah putus kontak atau sudah putus hubungan dengan pihak TSK. Terlebih karena gue itu sudah lulus ujian Tokutei no Nigo dan memutuskan untuk mandiri seperti itu. Ya, sebenarnya memang kalau secara hubungan, gue memang tidak ada lagi hubungan profesional, itu sudah tidak ada lagi hubungan dengan TSK. Tetapi di tempat gue itu masih ada Ayah. Ayah itu masih menggunakan masih bekerja dengan menggunakan visa TG1 di bawah TSK gue yang kemarin itu, seperti itu ya, atau TSK gue yang lama. Jadi si pihak TSK itu selalunya berkomunikasi melalui perantara gue seperti itu ya, karena selama ini memang gue yang bertanggung jawab antara hubungan dengan TSK seperti itu. Nah, jadi di informasi ini menurut gue ini informasi yang sangat penting sekali yang harus gue sampaikan kepada teman-teman. Ini terkait tentang masa depan kita orang Indonesia yang berada di Jepang, dan juga ini bisa menjadi evaluasi. Kenapa gue bilang ini bisa jadi evaluasi? Karena informasi yang disampaikan oleh TSK ke gue itu adalah informasi yang berasal langsung dari Shacho ya teman-teman. Shacho seorang pemagang seperti itu yang merasa tidak puas dengan anak magang dia seperti itu ya. Nah, jadi maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kronologinya kepada teman-teman agar kita orang-orang Indonesia yang akan berangkat ke Jepang bisa melakukan persiapan lebih atau melakukan evaluasi lah dari story atau cerita yang gue sampaikan ini. Karena ini baru kemarin ya teman-teman. Sekarang ini tanggal 26. Jadi kemarin tanggal 25 orang TSK gue datang. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, orang TSK gue itu adalah TSK yang sangat jarang sekali datang ke rumah. Pernah di beberapa video gue bilang TSK itu cuma datang, kadang udah 8 bulan dia nggak datang. Kadang sekali 3 bulan atau sekali 4 bulan seperti itu. Selama gue jalan 4 tahun di tempat gue bekerja ini, mungkin TSK itu nggak sampai 10 kali datangnya ke tempat gue seperti itu ya. Jarang banget datang seperti itu. Tetapi sekalinya datang itu membawa sesuatu yang menurut gue sangat berguna sekali seperti itulah. Kadang memang ada beberapa ketika TSK itu datang, gue itu menaruh curiga seperti itu. Suspicious. Kenapa demikian? Karena beberapa kali TSK gue datang, mereka itu ada maunya seperti itu. Kadang waktu pernah dia datang, dia bawa kue seperti itu. Mezurasi sekali ya bagi orang TSK itu bawa kue seperti itu ya. Ternyata dia datang-datang menawarkan pekerjaan untuk gabung ke TSK seperti itu. Nah, waktu itu kan udah gue jelaskan ya di video yang lalu ya teman-teman tentang masalah itu. Nah, waktu itu pernah lagi datang ke rumah seperti ke restoran seperti itu, karena gue nggak nerima TSK di rumah seperti itu karena rumah kan sempit seperti itu ya. Nah, jadi selalunya gue menerima di restoran. Jadi kadang TSK itu datang curhat seperti itu, curhat menjelaskan apa-apa saja yang terjadi tentang keluhannya seperti itu. Gue nggak tahu itu bait atau apa, gue nggak tahu, tetapi gue mendengarkan curhat tersebut dan memberikan solusi seperti itu. Nah, kemarin TSK gue datang lagi seperti itu. Gue kan berpikir positif seperti itu ya. Gue pikir TSK datang itu mau kasih oleh-oleh
Kenapa gue pikir dia mau kasih oleh-oleh? Karena waktu itu dia terakhir datang, dia bilang dia mau ke Vietnam seperti itu. Dia mau ke Vietnam, mau wawancara anak Vietnam seperti itu. Oh, jangan-jangan dia mau kasih oleh-oleh nih seperti itu. Gue pikir positif aja kan seperti itu kan, bukan mau apa-apa. Nah, waktu itu janji temu itu adalah jam 10:30 seperti itu. Ya, seperti biasa gue siap-siap dan lain-lain seperti itu kan. Ternyata si TSK datang lebih awal. Kenapa si TSK terlalu terburu-buru? Gue pikir seperti itu kan. Apa sih yang dia mau? Apa sih yang dia minta dari gue sekarang seperti itu ya? Gue mikir seperti itu. Nah, ternyata saat TSK datang, itu dia sedang berbincang-bincang dengan ayah terlebih dahulu. Karena gue datangnya telat seperti itu kan. Karena kan janjinya jam 10:30, dia datangnya lebih awal seperti itu. Ya udah, setelah dia berbincang-bincang dengan ayah, lalu lanjut dengan gue seperti itu kan. Gue persilahkan duduk, terus kita basa-basi dulu lah seperti itu. Gimana kemarin di Vietnam? Oh ya, di Vietnam kemarin sibuk, banyak anak-anak Vietnam yang diwawancaranya seperti itu. Dan next kami akan pergi ke Indonesia, katanya seperti itu. Oh, jadi rencananya itu dia ke Indonesia itu bulan 12. Tetapi karena mempertimbangkan tiket pesawat mahal di bulan 12 itu, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Indonesia sekitar bulan 10 atau bulan 11 seperti itu ya. Nah, jadi di sini si TSK gue mulai melakukan pembicaraan. Karena dia ingin datang ke Indonesia, dia menanyakan bagaimana tentang perilaku keadaan anak-anak Indonesia umur 18, 19, 20 tahun di keadaan sekarang seperti itu. Karena dia kan harus tahu karakter anak-anaknya, karakter orang-orang yang akan dia bawa ke Jepang seperti itu ya. Karena gue adalah orang yang tinggal di Jepang, otomatis gue nggak begitu tahu dengan perilaku sifat karakter anak-anak di Indonesia seperti itu. Terlebih untuk anak-anak yang umurnya dari 18 atau 19 tahun seperti itu ya. Cuma kadang memang ketika kita lihat di sosmed atau yang viral atau apapun, kita kan tahu bagaimana tingkah atau sikap anak-anak di Indonesia yang umuran segitu seperti itu. Nah, jadi ketika TSK menanyakan ke gue tentang bagaimana sifat, perilaku, dan karakter anak-anak usia 17-20 tahun di Indonesia, gue bilang, gue rasa nggak jauh beda dengan di Jepang seperti itu, karena rata-rata di mana-mana sama seperti itu. Lalu gue tanya, emang kenapa seperti itu? Ya, jadi begini katanya. Jadi dia mulai cerita. Dia bilang, akhir-akhir ini ketika kami menerima anak-anak yang berada dari luar Jepang, yang dari Indonesia khususnya, mereka itu sering agak kurang bagus dari segi perilaku. Dia bilang gitu ya. Ini bukan perkataan gue, ini perkataan TSK. Mereka kurang bagus dari segi perilaku. Bahasa mereka kurang bagus, cara mereka menggunakan berkomunikasi juga kurang baik, kurang sopan seperti itu, sehingga kami jadi sedikit khawatir ketika ingin menerima orang Indonesia atau membawa orang Indonesia ke Jepang. Dia bilang gitu. Terus gue bilang seperti itu kan, ya sebenarnya itu sih di mana-mana sama saja, gue bilang seperti itu kan. Karena kadang nggak selalunya anak-anak usia 17-20 tahun yang memiliki attitude yang buruk. Kadang teman-teman kita yang nonton video gue yang usia di atas 30-an ke atas, kadang cara mereka bertanya itu juga tidak terlalu bagus-bagus amat bagi gue ya. Mungkin karena mereka merasa jauh lebih tua daripada gue, jadi dia merasa agak sedikit eraso, gue nggak tahu ya. Tetapi memang kita nggak bisa memukul rata dari segi usia saja berdasarkan fakta yang gue hadapi seperti itu. Karena orang yang di atas gue usianya kadang mereka itu nanya kayak seolah-olah gue yang perlu ke dia seperti itu loh, padahal dia yang perlu ke gue seperti itu ya. Tapi kita abaikan masalah itu seperti itu. Jadi gue bilang sebenarnya mau di Jepang mau di Indonesia gue rasa sama aja seperti itu. Karena ketika gue menghadapi anak baito di sini kan rank umurnya itu antara 18 sampai 23-24 tahun ranknya ya. Dan itu mereka dari berbagai macam karakter. Memang bisa dibilang anak-anak baito yang usianya 18-an tahun itu memang agak sedikit buruk dari segi komunikasi. Misalnya kayak dia mau bertanya. Misalnya kita bertanya itu kan misalnya minta tolong ambilkan ini, misal seperti itu kan. Soreo chotemoto temorattei desu ka, dengan bahasa Indonesia seperti ya, dengan bahasa Jepang atau bahasa Indonesia yang baik seperti itu. Tetapi kadang ada anak-anak yang di Jepang itu dia bilang sore totei itu kan.
dia ngomong sama orang yang lebih besar seperti itu loh. Cuma mereka tidak menggunakan bahasa yang agak bagus seperti itu. Kore nani itu kak, itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Itu adalah kurang sopan ketika teman-teman berbicara pada orang yang berada usianya di atas teman-teman, atau yang memiliki posisi atau atasan yang lebih tinggi daripada teman-teman. Itu kurang bagus. Nah, jadi gue bilang, anak-anak di Jepang juga kadang mereka nggak begitu sopan ngomong ke gue seperti itu. Tapi nggak gue permasalahkan lah seperti itu. Biasa aja seperti itu. Tetapi kan beda ketika anak-anak ini, kalau misalnya yang kurang attitude, misalnya kita anggap aja ini anak-anak yang kurang beretika seperti itu, kurang bisa berbahasa dengan bagus seperti itu ya. Ketika dia berbicara dengan shacho seperti itu, atau dengan orang yang lebih atas sama dia. Karena kan di Jepang ini antara senpai dan kohai itu hierarkinya kelihatan ya teman-teman, nampak sekali perbedaannya. Senpai itu memang harus dihormati seperti itu, dan kohai itu jadi kayak bawahan aja seperti itu. Itu memang fakta seperti itu ya. Nah, jadi si orang TSK gue itu dia berbicara tentang keadaan anak yang baru dia bawa, anak magang, usia 18-an tahun lah seperti itu ya. Baru masuk ke Jepang sekitar 2 atau 3 bulan, tetapi memiliki perilaku yang buruk seperti itu. Jadi takutnya nanti dia ketika datang ke Indonesia ingin membawa anak-anak yang ingin berangkat ke Jepang, dia takut bakal dapat orang yang seperti ini lagi, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih sifat anak yang disebutkan ini? Jadi sebenarnya ini kita nggak bisa pukul rata ya. Ini karena tergantung orangnya juga, tergantung latar belakangnya juga ya. Jadi begini, si Shacho dari ketiga anak magang ini, itu waktu itu kronologi dia datang ke apartemen anak-anak ini untuk melihat kondisinya seperti itu ya. Nah, jadi di dalam apartemen itu ada tiga anak magang yang satu angkatan seperti itu. Nah, dari tiga ini, 2 diantaranya datang duluan seperti itu kan, menghadap Shacho. Dia bilang, Shacho ohayo gozaimasu, chanto aisatsu seperti itu ya. Dia aisatsu dengan baik seperti itu. Nah, tapi anak yang terakhir yang datang telat ini, dia udah datang telat, dan dia itu temu Shacho, dia nggak aisatsu sama Shacho, dia datang aja seperti itu, atau melewati Shacho seperti itu, sono mama seperti itu. Jadi di situ kesan sudah tidak enak seperti itu ya. Shacho tidak senang seperti itu ya. Kadang kan ada orang ini yang memang dia minta dihormati seperti itu. Ada kadang orang ini yang mengerti, oh dia gaikokujin seperti itulah. Cuma kan karena ada 2 anak yang chanto aisatsu, itu jadi perbandingan bagi Shacho seperti itu. Nah, Shacho nggak suka. Shacho bilang ke orang kumiai kalau anak ini kurang bagus dari segi attitude seperti itu, dibilang seperti itu ya. Nah, setelah itu si pihak kumiai itu menyampaikan kepada anak ini, kamu kalau misalnya bertemu Shacho, aisatsu, chanto aisatsu shite, misalnya dibilang seperti itu ya. Ya, sudah dipahami seperti itu ya. Tetapi pada faktanya ketika dia bertemu Shacho, dia tidak juga chanto aisatsu seperti itu ya. Nah, itu kan dari segi attitude bahasa seperti itu ya. Selanjutnya, masalah yang terjadi itu adalah ketika si 3 anak magang ini bekerja bersama Shacho, Shacho sudah mengajarkan seperti ini loh caranya, kamu tiru ya, ini cara yang benar seperti itu. Nah, 2 anak tadi yang chanto aisatsu ini dia bekerja dengan baik, dengan lancar, dengan normal seperti itu. Sementara yang satu lagi dia ngumpet pas kerja, kabur seperti itu ya, bolos lah seperti itu. Jadi dia mencari titik spot yang mana tidak kelihatan oleh Shacho dan dia tidak bekerja seperti itu. Artinya dia saboru seperti itu ya. Saboru itu bolos seperti itu. Dia mencari ngumpet lah seperti itu agar tidak terperhatikan oleh Shacho. Tetapi kan yang namanya Shacho, dia sudah berpengalaman dalam mengelola karyawan seperti itu. Artinya dia pasti tahu mana anak yang chanto hataraku, mana anak-anak yang cuma main-main pas kerja seperti itu. Nah, di situ Shacho memberikan cui atau peringatan lagi seperti itu ya. Nah, ketika mereka itu bertiga bekerja dengan Shacho ya teman-teman, Shacho itu selalu memperhatikan seperti itu. Ada masa dia itu bekerja memotong rumput seperti itu ya, atau kusakari seperti itu. Nah, ketika 2 anak tadi yang chanto ini bekerja, mereka bekerja dengan baik seperti itu ya, bekerja dengan baik potong rumput seperti itu. Tetapi satu lagi, anak yang satu ini masih main-main seperti itu. Ketika disamperin oleh Shacho, kenapa kamu masih juga belum mengerjakan pekerjaan kamu? Mata pisaunya rusak Shacho, dia bilang seperti itu. Jadi si anak itu hanya memutar-mutar itu aja, mata pisau itu saja seperti itu. Padahal
di samping dia itu ada banyak mata pisau yang lebih bagus seperti itu. Nah, kata Sacho, di sini kan ada mata pisau yang lebih banyak. Kenapa kamu tidak menggantinya dengan mata pisau yang lebih bagus agar pekerjaan kamu bisa lebih cepat selesainya seperti itu. Nah, kata orang kumiai gue, logikanya orang normal pasti dia kepikiran untuk mengganti mata pisau kalau sekiranya mata pisau ini tidak bagus seperti itu. Tetapi si anak ini tidak bisa memikirkan sampai hal seperti itu. Artinya di sini kan dia kurang inisiatif seperti itu. Artinya kita bisa lihat ya, dengan bisa simpulkan sementara ya kalau anak ini sebenarnya agak lain seperti itu loh, agak kurang seperti itu. Entahlah, kita nggak tahu latar belakang dia seperti apa, bagaimana metode dia dibesarkan, bagaimana dia diajarkan di LPK, kita tidak tahu. Atau bagaimana alasan dia, apa alasan dia pergi ke Jepang. Apakah dia pergi ke Jepang itu disuruh sama emaknya, disuruh sama keluarganya, atau atas dasar keinginan sendiri. Kalau misalnya atas dasar keinginan sendiri, apakah dia datang ke Jepang itu karena memang ingin bekerja, mencari uang, menimba ilmu, atau karena dia itu terpengaruh oleh konten kreator seperti itu. Kita nggak tahu seperti itu. Sampai di sana kita nggak tahu. Nah, itulah yang gue sampaikan kepada TSK seperti itu. Oh ya, jadi kita harus cari tahu dulu ya, sebenarnya niat mereka datang ke Jepang itu apa sih seperti itu ya. Nah, jadi di situ si TSK sudah mulai mendapatkan pencerahan. Tetapi masalah tidak sampai di sana ya teman-teman. Jadi si Sacho sudah kepalang tidak suka sama anak ini. Karena si anak ini udah kerjanya nggak benar, bahasanya nggak bagus, attitude-nya juga tidak bagus seperti itu ya. Jadi sudah didiskusikan oleh Sacho ke pihak Kumiai seperti itu, dan Kumiai sudah menjelaskan baik-baik, kamu kalau bekerja harus seperti ini ya, kamu kalau berbicara dengan Sacho harus seperti ini ya, bla 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 seperti itu ya. Oke, sudah disampaikan seperti itu, dan Sacho berharap akan ada perubahan seperti itu. Nah, tetapi aneh seperti itu. Si anak ini tidak juga kunjung melakukan perubahan seperti itu. Jadi ada satu ketika, kebetulan kan sekarang Natsu itu banyak Hanabi Taikai atau kembang api seperti itu ya, festival kembang api. Nah, jadi si Sacho, yang namanya Sacho ya teman-teman, mereka akan berusaha untuk membuat anak-anak magang mereka betah seperti itu. Jadi si Sacho itu membawa ketiga anak ini untuk pergi Hanabi Taikai. Nah, jadi di Hanabi Taikai itu ya teman-teman, kita bisa pilih, kita mau nonton berdiri aja seperti ini, atau kita gelar tikar, atau kita beli kursi, itu terserah. Nah, jadi si Sacho ini sudah booking satu tempat yang sudah disewakan seperti itu ya, untuk mereka menikmati festival kembang api. Nah, diharapkan agar anak-anak ini tidak hilang seperti itu ya, si Sacho memerintahkan untuk tidak pergi. Jangan meninggalkan lokasi ini, karena kalau hilang Sacho ribet seperti itu. Sacho bertanggung jawab seperti itu ya, dan teman-teman itu di bawah pengawasan Sacho di saat itu ya. Kan karena Sacho yang bawa nih. Nah, setelah Sacho menentukan tempat kamu di sini ya, kamu jangan hilang ya, kamu jangan pergi ya, seperti itu ya. Sacho pergi, entahkah itu mengurus apapun atau membelikan makanan atau membelikan minuman, kita nggak tahu. Tapi Sacho pergi sebentar. Pas Sacho balik ke tempat tersebut, satu anak hilang seperti itu. Nah, si Sacho itu mencari-cari dong seperti itu kan, sampai Hanabi Taikainya selesai, si anak nggak kunjung ketemu seperti itu. Ya udahlah, kita balik dulu ke mobil seperti itu, kita pikirkan seperti itu. Ternyata si anak sudah ada nunggu di dalam mobil ya teman-teman ya, yang bermasalah tadi seperti itu. Di situ Sacho sangat marah sekali seperti itu. Dia bilang ke orang Kumiai, apapun yang terjadi, semua kronologinya tentang baik di luar pekerjaan maupun dalam pekerjaan, si Sacho mau anak ini pulang seperti itu. Dia nggak mau lagi mempekerjakan anak ini. Sebagai orang Kumiai, kita tidak bisa membiarkan anak ini pulang ya teman-teman. Nggak boleh dipulangkan juga seperti itu, karena dia dalam masa magang seperti itu. Kita udah kontrak 3 tahun, ini anak harus diajarkan bagaimana sistem magang segala macam selama 3 tahun. Jadi tidak bisa dipecat seperti itu. Makanya banyak Kumiai atau TSK atau perusahaan, mereka itu tidak memecat teman-teman, tetapi memberikan surat pengunduran diri seperti itu, agar kesannya si anak ini tidak dipecat, tetapi dia mengundurkan diri atas kesadaran dia sendiri seperti itu ya. Itulah yang terjadi. Tetapi karena si Kumiai masih mau mempertahankan anak ini, kasih kami waktu sebentar seperti itu, karena kami harap dengan didikan kami dia bisa berubah seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang dicurhatkan oleh TSK gue kepada gue ketika datang ke restoran kemarin seperti itu. Dia minta solusi seperti itu, bagaimana seharusnya seperti itu. Karena
Nanti di tahun berikutnya gaji otomatis akan naik seperti itu. Biasanya anak magang gajinya itu naik itu sama rata ya teman-teman. Misalnya anggap ya, contoh aja ya, contoh gaji 15 mang. Misal ya, kotor. Nanti di tahun berikutnya gaji mungkin naik 1 mang. Artinya teman-teman gajinya akan jadi 16 mang. Masing-masing teman-teman terlepas dari kinerjanya bagus atau tidak, gajinya akan naik jadi 16 mang, naik 1 mang seperti itu. Tetapi Syaco kan tidak bisa memberikan kenaikan gaji sama rata kepada orang yang tidak bisa bekerja seperti itu. Nanti kan orang yang tidak bisa bekerja sama orang yang bisa bekerja, mereka akan yang orang yang bisa bekerja mereka akan nuntut seperti itu. Dia kerja nggak benar, dia kerja biasa-biasa saja, tapi gaji dia naik sama rata dengan sama dengan gaji gue seperti itu. Kan nanti komplain seperti itu ya. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut, si Syaco mungkin bilang ke orang TSK, Syaco bilang gini, ini anak dia nggak bisa kerja dengan benar. Attitude dia buruk, bahasa dia juga nggak ningkat seperti itu. Karena dua orang lagi itu bahasanya sudah mulai meningkat sedikit demi sedikit seperti itu. Kami tidak bisa memberikan kenaikan gaji yang setara kepada orang yang malas sama orang yang rajin seperti itu. Nah, di situ si Kumiai menyampaikan hal seperti itu kepada gue. Jadi di situ gue sarankan ya teman-teman ya, Kumiai, tolong sampaikan kepada anak ini seperti itu. Gue memberikan saran seperti itu ya, tolong sampaikan kepada anak ini, tujuan kamu datang ke Jepang itu apa? Niat kamu apa? Kamu datang atas kemauan sendiri atau disuruh orang tua seperti itu. Dia harus tahu seperti itu. Dan setelah itu, tolong sampaikan kepada anak ini, kamu datang ke Jepang kan untuk bekerja seperti itu. Kalau kamu mau datang untuk bekerja, silakan bekerja dengan baik. Karena kalau kamu tidak bekerja dengan baik, kamu itu kemungkinan gajinya tidak akan naik seperti itu. Bilang seperti itu ke anak itu, gue bilang kepada TSK kan. Karena kan orang kalau dia misalnya dapat gaji sedikit atau kelihatan temannya dapat gaji banyak, dia dapat gaji sedikit, otomatis dia merasa tidak suka seperti itu kan. Artinya di situ kita bisa kasih dia saran seperti itu. Sebaiknya kalau kamu mau gaji kamu naik setara dengan teman-teman kamu, silahkan tingkatkan kinerja kamu. Dengan harapan kita bilang seperti itu, dia nanti bekerja dengan benar seperti itu ya. Nah, jadi itulah saran yang gue berikan kepada TSK. Lalu si TSK sebenarnya walaupun sudah mati-matian mendukung anak ini, si Syaco masih tidak mau ya teman-teman ya untuk mempertahankan anak ini sebenarnya. Terlebih dia juga belum ujian tahun pertama. Si Kumiai itu juga khawatir apakah anak ini akan lulus di ujian tahun pertama, kita nggak tahu seperti itu ya. Nah, jadi sebelumnya si anak ini sempat disuruh membuat perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis itu dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Dia bilang, kalau saya akan canto aisatsu, kalau saya tidak akan bolos saat bekerja, kalau saya akan bekerja dengan baik, kalau saya akan mendengarkan perkataan Syaco, kalau saya melanggar aturan ini, saya siap untuk dipulangkan. Si anak menulis surat perjanjian seperti itu di depan TSK dengan bantuan TSK untuk menulis perjanjian. Tetapi kertas perjanjian yang ditulis anak itu hanya perjanjian, tetapi ulah dia masih sama teman-teman ya. Jadi dia tidak berubah sama sekali. Jadi mau dia apa sih seperti itu ya. Nah, karena hal seperti itu, si TSK khawatir untuk merekrut orang-orang yang usianya segitu loh. Karena bisa dibilang perbandingannya itu 3:1 ya teman-teman kalau kita hitung dari skala kecil. Karena memang pada faktanya mungkin bagi teman-teman yang berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa magang maupun visa Tokutegino, misalnya kalau sekiranya teman-teman bertiga, kemungkinan satu orang pasti ada melenceng ya teman-teman. Satu ada melenceng. Kalau misalnya dari 5, bisa jadi 5 dari 1 atau 2 dari 5 seperti itu. Kalau dari 10 biasanya 3 dari 10 atau 2 dari 10. Itu ada yang melenceng. Itu kalau kita hitung dari skala kecil aja seperti itu. Jadi si TSK khawatir teman-teman. Kalau dia merekrut anak-anak umur 17, 18, 19, 20 dari Indonesia, takutnya dapat anak yang bertingkah bermasalah seperti ini. Jadi gue bilang seperti itu kan, sebenarnya TSK tidak perlu takut seperti itu. Dan ini bukan tugas TSK yang menjadi tanggung jawab. Ya, walaupun TSK bertanggung jawab, tetapi ini bukan tanggung jawab TSK sepenuhnya tentang edukasi anak-anak. Karena yang bertanggung jawab, peran yang lebih besar itu adalah pihak LPK.
Karena LPK lah yang bertanggung jawab dalam pendidikan dasar. Bagaimana sistem di Jepang, bagaimana bekerja di Jepang, bagaimana bahasa Jepang, bagaimana mengelola attitude, menjaga attitude ketika berhadapan dengan rekan kerja di Jepang. Itu tugas utama LPK seperti itu. TSK hanya merekrut seperti itu. Kalau TSK yang normal ya, tetapi karena TSK gue ini mungkin dia baik, dia ingin menjaga kualitas, mereka juga ikut dalam melakukan pendidikan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gue sarankan silahkan tekankan kepada TSK kalau misalnya mau kepada LPK maksud gue, silahkan tekankan kepada LPK kalau misalnya mau mengirim anak-anak ke Jepang, silahkan didik dulu dengan baik, dengan matang seperti itu, sehingga bahasa mereka bagus, attitude mereka bagus, dan pengetahuan budaya mereka bagus seperti itu, sehingga nanti mereka dalam saat berada di Jepang mereka tidak menimbulkan banyak masalah seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu curhatan TSK kepada gue, dan itulah solusi yang bisa gue berikan kepada TSK seperti itu ya. Tetapi waktu itu gue bilang kepada TSK ya teman-teman, masalah ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tidak pada anak-anak Indonesia saja. Gue rasa ini terjadi pada anak-anak di seluruh dunia. Tapi kita bandingkan saja antara anak di Indonesia dan anak di Jepang, itu gue rasa sama, gue bilang seperti itu. Karena anak Baito pun banyak yang non-attitude seperti itu. Penggunaan bahasa mereka kurang bagus seperti itu. Cuma, untungnya karena gue itu baik dalam melakukan pendidikan terhadap Baito, mereka senang dengan gue seperti itu, gue bilang seperti itu kan. Karena kalau misalnya sekiranya gue kibishi, gue kasar, gue kejam dalam melakukan pendidikan, gue jamin besok dia berhenti, gue bilang seperti itu kan. Jadi di sini pentingnya bagaimana cara kita menyesuaikan metode pendidikan terhadap anak-anak usia rentang 17 sampai 20 tahun seperti itu. Karena metode pendidikan mereka tidak sama dengan anak-anak yang 5 tahun yang lalu seperti itu. Anak 5 tahun yang lalu mungkin mereka lebih tahan banting seperti itu, gue bilang. Karena si TSK gue bilang gini, sepertinya anak-anak sekarang lebih sering dimanja sama orang tuanya ya. TSK gue bilang begitu. Gue bilang tidak salah seperti itu. Memang faktanya seperti itu. Anak-anak Baito gue pun mereka dimanja sama orang tuanya. Bahkan ada anak Baito itu yang nggak pernah Baito sama sekali, nggak pernah punya pengalaman Baito. Karena apa? Karena dia dimanja sama emaknya. Kamu nggak boleh kerja ya, biar emak yang memenuhi kebutuhan kamu seperti itu. Sehingga dia rapuh ya teman-teman ya. Mental mereka itu kerupuk seperti itu. Ya samalah dengan anak-anak di Indonesia seperti itu, gue bilang kan. Sama aja. Nah, jadi perlunya melakukan pendekatan yang sesuai seperti itu kan. Karena si pihak TSK gue ini, mereka itu selalu membanggakan anak-anak yang 5 tahun belakangan, yang generasi gue seperti itu. Karena di generasi gue, bagi mereka, anaknya pintar, bahasanya bagus, cepat menyesuaikan diri, tahan banting seperti itu. Jadi mereka selalu membandingkan, kok anak yang 5 tahun yang lalu sama anak-anak sekarang jauh banget bedanya seperti itu. Ya gue bilang, jidai kawaru, gue bilang. Zaman udah berubah seperti itu. Kita gak bisa menyamakan metode yang lama dengan metode yang baru. Gue bilang begitu kan. Betul juga sepertinya. Seperti itu. Mungkin kita harus coba metode yang baru. Dia bilang seperti itu kan. Kita harus cari tahu latar belakangnya. Kita usahakan dia bisa betah, bisa sesuai pekerjaannya dengan harapan Sacho, dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan umurnya. Oke, di situ solusi sudah dapat seperti itu ya, tinggal eksekusinya saja seperti itu. Dan gue bilang, gue yakin nggak cuma Sacho aja yang nggak senang terhadap perilaku anak ini. Gue yakin teman-teman satu rumah dia, satu apartemen dia pasti juga tidak suka dengan anak ini seperti itu. Kenapa? Dia suka lari dari tanggung jawab. Mungkin ketika dia ada tugas membersihkan rumah, semua orang membersihkan rumah, dia kabur, dia lari, atau dia malas-malasan seperti itu. Itu pasti terjadi, gue bilang seperti itu kan. Dan si TSK ternyata memang membenarkan hal itu. Memang di apartemen itu ada piket. Hari ini kamu ya, besok kamu, besok satu lagi kamu. Jadi di rolling seperti itu. Nah, ternyata memang benar. Si anak yang agak bermasalah ini, dia ketika dia piket, dia membersihkan ruang, dia hanya membersihkan seala kadarnya saja. Bahkan tidak melakukannya seperti itu. Sementara temannya Chanto membersihkan kamar, tetapi kamar dia berantakan seperti itu. Itu orang TSK yang bilang ya teman-teman. Ini bukan karangan. Ini fakta. Berdasarkan yang gue dengar langsung dari telinga gue seperti itu. Nah, jadi gue harapkan di sini ya teman-teman ya, yang ingin berangkat ke Jepang, kalau sekiranya teman-teman itu memang punya niat dari diri sendiri seperti itu ya, untuk ingin berangkat ke Jepang, silahkan tunaikan niat teman-teman itu dengan cara yang benar seperti itu. Belajarlah bahasa yang benar, belajarlah budaya yang benar, belajarlah cara bagaimana bermasyarakat, bagaimana memperlakukan orang yang lebih tua daripada teman-teman, bagaimana cara berbicara pada senpai, itu pelajari ya teman-teman, karena itu penting.
bagi masa depan teman-teman kita selanjutnya, seperti itu. Karena contohnya seperti ini yang terjadi dari yang gue ceritakan. Si TSK dia mulai takut, mulai kehilangan kepercayaan dalam merekrut anak-anak dari Indonesia, seperti itu ya. Karena ketika dibandingkan dengan anak Vietnam, bahasa memang anak Vietnam tidak jauh lebih pintar daripada anak Indonesia. Tetapi orang Vietnam dia bisa lebih kerja ya teman-teman. Walaupun mereka nggak ngerti ini, tapi dia mau mengerjakan, seperti itu. Berbeda dengan anak Indonesia sekarang, dia tidak mau belajar, dia tidak mau meningkatkan diri, dan juga tidak mau bekerja, seperti itu. Kan malah minus semua, seperti itu ya. Nah itu yang perlu kita evaluasi ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah curhatan si pihak TSK gue ya teman-teman. Memang curhatannya itu bisa dibilang samalah seperti yang gue sampaikan ini. Karena gue waktu itu duduk sama dia itu hampir 1 jaman. Sampai tenggorokan gue kering, gue minta minum. Untuk membahas permasalahan anak Indonesia. Gue bilang, gue pun sebisa mungkin bertanggung jawab secara nggak langsung terhadap anak-anak Indonesia yang ingin berangkat ke Jepang. Karena secara nggak langsung ini juga jadi tanggung jawab gue, seperti itu loh, mengedukasi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang. Agar teman-teman yang berangkat ke Jepang itu matang, seperti itu, siap untuk berangkat ke Jepang. Baik dari segi bahasa, kemampuan, dan pengetahuan, seperti itu ya. Jadi gue harapkan peran-peran senpai yang merasa dia itu membagikan informasi melalui video konten kreator mereka, video konten mereka, gue harapkan berikan edukasi-edukasi yang bisa membangun anak-anak, membangun semangat jiwa anak-anak kita, anak-anak Indonesia, satu angkatan, satu negara kita, agar mereka itu mau lebih meningkatkan diri ketika berangkat atau bekerja di Jepang, seperti itu ya. Agar kualitas itu nanti bisa meningkat, seperti itu ya teman-teman. Jangan hanya memberikan konten-konten yang kosong seperti itu, nggak ada nilainya, hanya pergi belanja, main-main, ngumpul-ngumpul tanpa ada isi di dalamnya, seperti itu ya. Sehingga nanti anak-anak takutnya salah niat. Mereka malah, oh ternyata enak di Jepang ya, bisa main-main, bisa ke Universal Studio, bisa ke ini, ke sana, ke situ, seperti itu, bisa main-main. Tetapi yang pahit-pahitnya, yang poin-poinnya tidak diajarkan, seperti itu, tidak diberitahu, seperti itu. Nah itulah peran penting teman-teman yang berada di Jepang, seperti itu ya. Walaupun gue nggak bisa meminta teman-teman atau menyuruh teman-teman, tetapi kalau sekiranya teman-teman berkenan, silahkan berikan informasi yang bersifat edukasi, seperti itu. Karena ini demi kebaikan nama baik negara kita juga, seperti itu ya teman-teman ya. Gue berharap tidak ada lagi TSK-TSK yang takut untuk merekrut anak-anak dari Indonesia, seperti itu. Karena masalah attitude tadi khususnya ya. Mungkin buat teman-teman yang melihat story gue di WA, gue selalu ngebahas tentang attitude ini. Karena gue selalunya agak kesal juga tentang orang-orang yang butuh informasi daripada ke gue, tetapi mereka bertanya tanpa attitude, seperti itu ya. Kadang gue berpikir-pikir juga mau balas seperti itu. Dia butuh seperti itu, tetapi dia tidak menunjukkan itikat yang baik, seperti itu ya. Ya lebih kurang seperti itulah. Jadi si TSK gue udah enak-enak bicara, udah panjang bicara, seperti itu ya. Dia udah siap-siap aja mau pulang, seperti itu. Sementara gue belum sempat menyampaikan unek-unek gue, seperti itu. Karena gue juga punya masalah dong, seperti itu ya. Tunggu dulu, gue bilang kepada TSK. Mau kemana? Gue mau berangkat, tunggu dulu, gue juga mau ada hal sesuatu yang gue sampaikan. Si TSK bilang, oh ya gue menasa ini, gue karena keenakan bicara tentang masalah gue juga jadi lupa nanya tentang masalah kamu, seperti itu. Dia bilang gitu kan. Ya karena memang ada sedikit problem lah di tempat gue bekerja sekarang. Walaupun hubungan gue dengan TSK itu sudah tidak ada, tetapi kan ayah masih ada di restoran. Jadi ayah masih berhak mendapatkan dukungan dari TSK melalui penyampaian dari gue, seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itulah ya masalah yang terjadi saat ini tentang anak-anak di Indonesia yang dihadapi oleh pihak TSK. Kayaknya mungkin gue perlu nih bikin kantor konsultan ya. Karena akhir-akhir ini TSK dia sering konsultasi gitu kan. Ya mungkin ya ke depan gue bisa jadi konsultan Toko Tegino mungkin ya, atau magang ya, kita lihat saja lah ya. Yang penting di sini gue akan sebaik mungkin dan sebisa mungkin untuk membagikan informasi yang sekiranya akan mengedukasi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang maupun teman-teman yang sudah berada di Jepang, seperti itu ya. Nah terima kasih ya sudah menonton video gue yang cukup panjang ini ya teman-teman ya. Karena gue sangat berharap besar kepada teman-teman kita yang ingin berangkat ke Jepang, kepada LPK yang mendidik anak-anak yang ingin berangkat ke Jepang untuk memberikan pendidikan yang lebih bagus, seperti itu ya, agar teman-teman kita yang sampainya ke Jepang, yang nanti ingin berangkat ke Jepang itu memiliki persiapan yang matang, seperti itu. Nah, gue harap teman-teman sudah mendengarkan video gue ini ya dengan panjang, dengan sampai habis ya, video panjang gue ini sampai habis. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.